akhir nanti akan dimudahkan perjalanan kita dan sekaligus akan diberikan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib jamaah Jumat yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan juga kepada kita sekalian. Mari kita senantiasa berusaha untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan meningkatnya iman dan takwa ini dan sekaligus mampu berkualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah wujud daripada kita senantiasa berusaha untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun berusaha untuk senantiasa dalam menjalani kehidupan kita ini yang begitu banyak tantangan dalam kehidupan kita ini, senantiasa mampu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di era sekarang ini. Jamaah Jumat dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semuanya sudah hafal apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Asr yang sangat pendek, akan tetapi makna dan kandungan di dalamnya sehingga para mufassirin kita, para ahli tafsir kita menyampaikan bahwa surah ini walaupun begitu pendek yang senantiasa kita senang untuk membacanya, apatah lagi kalau kita mau cepat-cepat untuk membereskan kewajiban sementara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau katakan bahwa cukup inilah yang dipedomani dalam kehidupan ini, maka itu adalah suatu tanda bahwa kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Asr ini yang berbunyi wal as, demi masa, demi waktu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala apa yang ada di langit maupun di bumi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, pertanda begitu pentingnya bagi kita selaku hambanya untuk senantiasa mampu untuk memaksimalkan waktu yang Allah siapkan kepada kita. Wal as, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khus, sesungguhnya semua manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali hanya saja yang tidak merugi orang-orang yang beriman. Siapa itu kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang beriman. Tentu dia sudah meningkatkan amalnya mulai dari rukun Islam yang kita ketahui akan menjadi suatu hal yang senantiasa kita berusaha memaksimalkan. Setelah kita mampu memaksimalkan rukun Islam itu, maka akan kita tingkatkan tentang bagaimana menyikapi, melaksanakan yang namanya rukun iman. Sebagaimana yang kita pahami bahwa rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri daripada orang-orang yang beriman, akan senantiasa memaknai dalam kehidupannya ini bahwa kita semuanya ini hadir di persada bumi ini merupakan waktu yang terbaik untuk kita maksimalkan dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak mungkin ketemu di persada bumi ini.
Akan tetapi nanti di akhirat kelak nanti, yakinlah jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbahagia nantinya dan merasakan kemaksimalannya dalam ibadahnya selama di dunia ketika dia ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tidak merugi kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman dan tetap istiqamah dalam keimanannya. Karena iman kita pahami jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah keluar masuk. Yazidu wa yanqusu. Iman kita ini keluar masuk. Dan insya Allah kita akan senantiasa berusaha dalam kehidupan kita, apapun aktivitas kita dalam kehidupan ini akan senantiasa berusaha untuk memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kehidupan kita pun tentu apapun yang kita lakukan senantiasa kita pahami, kita maknai bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantau diri kita. Apapun yang kita bisikkan dalam hati kita, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, benar-benar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita dimanapun kita berada. Sehingga dalam kehidupan kita akan senantiasa berhati-hati, akan senantiasa mewaspadai jangan sampai ada yang mengganggu keimanan kita, atau dengan kata lain kita bisa lepas dari keimanan itu akibat dari aktivitas-aktivitas kita yang tidak mampu kita kontrol dalam kehidupan ini. Jamaah Jumat dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu apapun yang kita lakukan di dalam persada bumi ini tanpa dengan dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi sia-sia jamaah Jumat yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Asr, orang-orang yang tidak merugi adalah wa amilus solihat, orang-orang yang senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan apapun yang dilaksanakan. Makna daripada amal soleh ini adalah tentu jauh dari apa yang menjadi yang biasa kita lihat, biasa kita saksikan bahwa amal soleh itu adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak amal-amal soleh. Jadi seluruh amal-amal yang kita lakukan yang tidak bermakna melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala itulah merupakan bagian daripada amal-amal soleh kita. Dan itu pun yang akan pasti menolong kita di alam kubur di akhirat kelak. Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, mari kita senantiasa berusaha memaksimalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehingga tidak ada sisi-sisi yang kita lakukan yang tidak mempunyai makna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian amal-amal soleh. Jemaah Jumat dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan merugi dalam kehidupannya adalah orang-orang yang senantiasa berpesan-pesan dalam kebenaran, senantiasa berpesan-pesanan dalam kebajikan. Jadi jangan sampai kita alergi dalam hidup dan kehidupan kita ini sehingga pasrah diri mengatakan biarlah dia melakukan pelanggaran, dia sendiri akan merasakan akibatnya. Nah, bagi kita kaum muslimin, kita senantiasa diperintahkan dalam hidup dan kehidupan kita ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka kita diperintahkan, diwajibkan untuk mencegah kemungkaran itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Dengan apa? Tentu dengan kekuasaan, dengan tangan kita, biyadi. Kalau kita mampu untuk melaksanakan atau merintangi maksiat-maksiat pelanggaran-pelanggaran itu, maka mari kita
menggunakan dengan kemampuan kita, dengan power kita, supaya kita terlepas daripada apa yang menjadi kewajiban kita untuk mencegah keburukan, kekejian dalam kehidupan kita. Fa illam yastati pabilisani, ketika kita tidak mampu, karena mungkin dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai kemampuan yang kita dimiliki, hanya kita mampu untuk yang lainnya, tidak mampu dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita, maka kita menggunakan lisan kita. Kita memberikan pengertian, memberikan pemahaman kepada siapapun dalam hidup dan kehidupan kita, di lingkungan kita, bahkan di keluarga kita sendiri, maka kita berusaha untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran itu. Yang terakhir, jamaah Jumat dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mampu dengan lisan, maka kita setidaknya kita benci dalam hati kita kemungkaran-kemungkaran itu. Jangan sampai kita melepas diri dari ketiga hal ini, sehingga perintah atau apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran ini tidak merajalela di mana-mana, sehingga itulah merupakan bagian penting dalam kehidupan ini. Karena begitu banyak hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak diperintahkan, apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW senantiasa berada di tengah-tengah kita. Kemudian yang terakhir, jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak rugi dalam kehidupan kita ini, wa tawasau bis sabr, mari kita senantiasa berpesan-pesan dalam kesabaran. Ini pun juga jamaah Jumat dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna kesabaran ini sangat mendalam, sangat luas jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu tantangan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak sabar untuk menghadapi kehidupan ini, untuk menjauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan gampang terjerumus. Sehingga makna lain daripada kesabaran ini adalah kemampuan diri kita untuk mengendalikan diri kita. Apa yang kita inginkan, akan tetapi karena keinginan itu tidak sesuai dari apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dicontohkan Rasulullah, maka tentu kita akan senantiasa menjauhi. Jamaah Jumat dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa melihat diri kita bahwasanya dalam hidup dan kehidupan kita ini tentu senantiasa ingin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih tentu kita tidak mau dikatakan oleh Allah sebagai hambanya yang senantiasa berada dalam kerugian. Tentu senantiasa kita ingin memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, sehingga kita senantiasa berada dalam keberuntungan. Yang tentu ketika kita sudah beruntung, maka dalam hidup dan kehidupan ini tentu kita akan senantiasa akan meraih, akan menuai hasilnya di dunia ini, di alam kubur, bahkan di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyun ya Qayyum ya Ghafur Rahim.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa annal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Allahumma rabbana hab lana minas solihin. Allahumma rabbana hab lana minas solihin. Allahumma rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin amin ya Allah walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.